Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang tematik tema 1, subtema 2, muatan IPS. Sebelum kita memasuki materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, di sini Ustaz Kuntoro ingin tanya, anak-anak tahu atau tidak berapa jumlah keragaman agama di Indonesia? Dulu kan pernah anak-anak itu yang namanya membahas tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Pernah tidak mengisi kolom rumah adat, tarian, nah itu pasti anak-anak pernah tahu. Nah sekarang anak-anak tahu tidak keragaman agama yang ada di Indonesia itu ada apa saja? Coba sebutkan. Ya betul sekali. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu, Buddha, dan lain-lain. Oke anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama-sama. Simak penjelasan berikut ini. Ini dia, keragaman agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, itu ada Islam. Islam, kitabnya apa? Al-Quran. Kemudian, tempat untuk sembahyang atau tempat untuk ibadah di masjid. Kemudian ada Idul Fitri. Idul Fitri, Idul Adha itu adalah hari besar keagamaan umat Islam. Kemudian yang kedua ada Kristen, kitab sucinya adalah Alkitab, tempat ibadahnya di gereja, kemudian hari besarnya itu adalah Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Untuk lebih jelasnya, coba anak-anak sambil membuka buku paket Bupena di halaman 28. Nah, ini di tayangan di sini Ustadz Kuncoro meringkas sedikit, ada 3 saja yang Ustadz Kuncoro masukkan ke dalam PPT. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membaca di halaman 28. Itu ya anak-anak. Kemudian di sini ada perayaan hari-hari besar keagamaan di Indonesia. Ada apa aja hari-hari besarnya? Tadi sudah ada sedikit mengenai Idul Fitri itu dari agama Islam. Kalau Nyepi dari mana? Ayo Nyepi, ada yang tahu? Betul sekali. Nyepi adalah di Nyepi adalah hari besar umat Hindu, begitu ya. Kemudian Tahun Baru Imlek itu adalah hari besar umat Konghucu. Biasanya anak-anak itu tahunnya Cina seperti itu. Itu Konghucu. Untuk Natal dan Waisak seperti penjelasan berikut ya, Ustadz jelaskan. Ini dia penjelasannya. Idul Fitri. Idul Fitri merupakan hari besar keagamaan yang dirayakan umat Islam. Idul Fitri dirayakan setiap tanggal 1 Syawal pada penanggalan Hijriah atau pada penanggalan Islam. Nah, kemudian sebelum sholat Idul Fitri atau hari raya Idul Fitri, kita itu biasanya melaksanakan puasa. Nah, 1 bulan puasa. Setelah 1 bulan puasa baru adanya hari raya Idul Fitri. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada Natal. Natal merupakan hari besar untuk agama Kristen dan Katolik yang diperingati setiap tanggal 25 Desember dan mempunyai makna perayaan yang penuh sukacita karena merupakan hari kelahiran Yesus. Seperti itu, okay. Kemudian yang ketiga ada Nyepi. Nyepi merupakan hari besar umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Perayaan Nyepi didasarkan pada penanggalan Saka. Setiap perayaan Nyepi, orang Hindu biasanya itu berdiam diri di rumah. Mereka tidak melakukan aktivitas apapun,
namun mereka hanya berdoa dan mengintrospeksi diri. Kemudian yang nomor 4 yaitu ada Waisak. Waisak merupakan hari besar agama Buddha. Perayaan Waisak biasanya dipusatkan di kompleks Candi Borobudur. Ada yang pernah ke Candi Borobudur? Oh, pasti ada. Kemudian ada pernah anak-anak yang ikut merayakan Hari Waisak di Borobudur, biasanya itu ada itu loh, pelepasan lampion. Pernah lihat acaranya. Nah, begitulah untuk perayaan Waisak yang biasanya dipusatkan di Komplek Candi Borobudur. Yang kelima itu mengenai Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek merupakan hari besar umat Konghucu. Perayaan Tahun Baru Imlek di hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Terdapat tradisi pembagian ampau setelah mereka melakukan sembahyang di kelenteng. Jadi kalau Tahun Baru Imlek itu biasanya kalau Ustadz Kuntoro itu lihatnya banyak pertunjukan Liong maupun barongsai itu di pecinan dekat rumahnya Ustadz Kuntoro. Nah, di situ ada pertunjukan mengenai tradisi ini Konghucu, umat Konghucu, yaitu ada sembahyang di kelenteng, kemudian ada pertunjukan dan ada liong atau barongsai yang berjalan itu di pinggir-pinggir toko untuk mengambil amplau yang ada di sepanjang jalan pecinan Kota Magelang. Seperti itu anak-anak. Baik, untuk pembelajaran kali ini Ustadz Kuntoro cukupkan, semoga bermanfaat. Untuk tugasnya adalah tidak ada tugas. Oke anak-anak, terima kasih. Ustadz Kuntoro akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.